Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Kali ini kita akan ngebahas tentang prospek saham lagi ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang bisa disebut dengan Mitratel. Nah, Mitratel ini nanti bulan November akan IPO ya, akan ada penawaran umumnya. Dan ini biasanya kita jarang ya ngebahas saham-saham IPO. Terakhir itu kita ngebahas tentang Bukalapak. Nah, ini nggak kalah cetar dari Bukalapak, baik dari segi prospeknya, terus dari segi ya macam-macamnya lah kita akan detailkan di sini ya. Sekaligus di sini di video ini akan menjawab kira-kira layak untuk dibeli atau tidak, layak untuk invest atau tidak. Itu ya. Jadi pantengin terus videonya sampai akhir. Oke. Yang pertama, yang paling bikin cetar itu adalah penawaran umumnya itu kan dimulai nanti di 16 sampai 18 November ya. Ini chart ya. Nah, ini yang paling cetarnya itu di sini. Nilai emisinya itu bisa mencapai sekitar 24,9 triliun. Ini memecahkan rekor penggalangan dana di IPO terbesar yang sebelumnya itu diduduki oleh Bukalapak. Jadi Bukalapak itu berpotensi digeser rekornya oleh Mitratel ini. Nah, ini adalah anak perusahaan dari Telkomsel. Nanti waktu IPO ini akan melepas sekitar 29,85% sahamnya ya. Jadi itu untuk publik. Nah, ini di sekitar harga 775 sampai 975. Tapi melihat hype-nya ini pasti nanti diperdagangkan di harga batas atas ya 975 gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu ya, kalau misalnya ini juga yang bikin cetar juga ya. Kita harus lihat dari saham LQ45 ini, kalau dari kontan saya lihat datanya, kita harus tahu bahwa selama year to date kemarin itu yang di LQ45 itu yang cukup lumayan naiknya itu adalah di bisnis-bisnis telekomunikasi, tower-toweran seperti Tebik, Tower, Telkom. Ini returnnya cukup baik, kinerja harganya itu cukup baik gitu. Nah, terus kemudian kita juga harus tahu bisnis tower ini memang sangat menjanjikan prospeknya ya, bisnis towernya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, di Asia Tenggara itu kalau dibandingkan antara jumlah penduduk dengan jumlah tower per 1000 penduduk, itu kalau di Malaysia itu ada 1,09 tower. Sedangkan Indonesia itu cuma 0,37. Dan itu menempatkan Indonesia di posisi 2 terendah di perbandingan jumlah penduduk dan towernya. Jadi Indonesia masih bisa banget tuh berkembang ya. Seenggaknya ya sampai ke tengah-tengah sini lah. Jadi ruang pertumbuhan tower itu masih besar gitu. Dan kita kalau misalnya lihat lagi, ini kemarin Mitratel itu rajin banget beberapa tahun terakhir itu mengakuisisi tower yang lainnya. Nah, sehingga total tower dari Mitratel itu adalah sekitar 28 ribuan. Ini kalau kita bandingkan ya, Mitratel ini grup Telkom sekitar segini. Terus kemudian untuk Protelindo ini tower ya, ini grup Jarum sekitar segini. Dan untuk grup Saratoga, Tebik itu sekitar segini. Jadi bisa jadi Mitratel ini itu adalah yang memang paling besar jumlah tower yang dimilikinya gitu. Memang potensinya menarik banget ya. Terus kita juga harus lihat ya, ini adalah data CAGR dari revenue perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau tower ini ya, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, Mitratel ini revenue-nya CAGR-nya itu pertumbuhannya tiap tahun, pertumbuhan majemuknya itu sekitar 16%. Dan ini paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tower-tower lainnya. Gitu ya, menarik ya. Terus kemudian kita juga kalau detailkan lagi ke rasio-rasionya, kita harus lihat untuk ROE ini ya, itu meningkat terus. Sorry, ROE yang ini maksudnya, ini NPM itu meningkat terus. Terus kemudian kita juga harus lihat, yang paling menarik kalau dari rasio itu menurut saya adalah ini. Jumlah liabilitas dibanding jumlah ekuitas, atau biasa disebut dengan DER. Nah, DER-nya ini kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang bisnisnya itu adalah menara-menara juga, ini cukup kecil teman-teman ya. Jadi masih besar ruang untuk Mitratel ini bertumbuh pendapatannya, karena nggak harus bayar utang banyak-banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, juga kemudian kita harus lihat untuk pendapatan bersihnya itu juga masih bertumbuh, jumlah asetnya juga tiap tahun tumbuh, jumlah ekuitasnya tiap tahun juga tumbuh. Nah, untuk dividennya sendiri, ini juga kita harus tahu ya, Mitratel ini cukup berkomitmen ya untuk dividen, karena kita lihat perseroan berencana membagi dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan untuk besarannya itu maksimal DPR-nya sekitar 70%. Jadi memang sengaja disisakan ya, nggak dihabiskan
total laba bersihnya itu untuk dibagi semua ke dalam dividen, tapi dimaksimalin, dikasih batasan maksimal 70%, sehingga masih ada ruang untuk tumbuh. Idealnya itu sekitar 50-70 ya. Gitu. Terus kemudian kita juga harus lihat ini. Nah, ini adalah data penting yang lainnya ya menurut saya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis menara, ada satu rasio yang paling penting jadi tolak ukur, yaitu adalah tenancy ratio. Jadi simpelnya ini adalah perbandingan antara jumlah tower dengan penyewanya, kira-kira seperti itu. Dan tenancy ratio dari Mitratel itu sekarang adalah 1,5. Nah, ini kalau kita bandingkan ya dengan yang lain-lainnya, Protelindo sama Tower Bersama, itu Mitratel paling kecil. Jadi Protelindo itu sekitar 1,86, Tower Bersama sekitar 1,89. Jadi makin besar makin bagus ya. Nah, jadi terlepas memang pertumbuhan-pertumbuhan lainnya itu Mitratel bagus, tapi untuk tenancy rasionya masih kalah dibandingkan dengan Protelindo dan Tower Bersama, seperti itu. Nah, terus kita juga harus lihat kurang lebih itu kesimpulannya seperti ini. Ini adalah pertumbuhan untuk jumlah towernya dari tahun ke tahun, terus kemudian juga tenansinya yang abu-abu, terus tenancy rasionya. Dan ini kan kelihatan turun gini ya. Dari tahun 2020 kelihatan turun. Nah, ini sebenarnya kenapa kok bisa turun kayak gini? Karena Mitratel baru banyak mengakuisisi tower ya. Sehingga harusnya kalau misalnya ini nggak ada akuisisi, ini harusnya 1,7. Jadi baru banyak beli tower tapi belum ada penyewanya, sehingga rasionya menurun. Tapi tetap aja masih kalah dengan Tebik sama Tower Protelindo. Seperti itu untuk tenancy ratio. Nah, sekarang kita harus tahu ya, kira-kira uangnya tadi yang sekitar 25 T-an itu mau dipakai buat apa sih? Nah, ini yang menurut saya cukup bagus ya. Mitratel ini bisa menggambarkan penggunaan uangnya dengan baik. Yang 44% itu digunakan untuk belanja modal organik, capex organik, yaitu untuk ya seperti nyewa lokasi, terus kemudian membangun menara baru, pengembangan fiber dan segala macam. 56% untuk anorganik, untuk beli-beli ya seperti akuisisi lah kayak gitu. Nah, 10%-nya itu digunakan untuk peningkatan sistem teknologi informasi dan program pengembangan. Nah, ini cukup baik ya. Kalau misalnya nggak baik itu kan biasanya hasil pendanaannya digunakan tuh bayar utang, nah itu kurang bagus. Tapi ini cukup bagus. Terus kemudian kita juga bisa lihat lagi. Nah, ini adalah roadmap dari Mitratel sendiri. Jadi sampai ke 2021 itu memang niatnya itu adalah ya banyak-banyak mengakuisisi tower lah. 2021 sampai 2022 itu pengembangan infrastruktur seperti kayak fiber, ya macam-macam lah. Terus untuk 2023 itu untuk persiapan 5G. Kira-kira seperti itu roadmapnya. Nah, sekarang pertanyaan paling pamungkasnya nih, paling utama. Apakah dengan harga sekitar 775 sampai 975 ini worth it dibeli atau tidak? Nah, ini kita coba lihat valuasi ya. Itu kita mulai ngomong valuasi ya. Kita pakai pendekatan relatif aja. Kita bandingkan dengan dua pesaing terbesarnya, yaitu Protelindo Tower dan Tebik. Kita harus tahu kalau kita bandingkan PER dan PBV-nya. Ini kita lihat ya, ini PER PBV Mitratel setelah nanti IPO. Nah, kita lihat PER-nya dulu. PER-nya dari Mitratel itu paling besar. Tapi kalau dari PBV-nya, dia justru yang paling kecil. Dan ini kalau kita kalikan PER dan PBV-nya, kita bisa lihat ya Mitratel itu di tengah-tengah. Jadi ya masih bersaing lah. Ya nggak terlalu mahal, ya nggak terlalu murah. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Ini layak dibeli atau tidak dengan harga segitu? Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan bisnis tower, dengan segala prospek dari bisnis tower yang saya sampaikan tadi ya, tentang adanya 5G, terus masih banyak ruang untuk tower atau menara itu dibangun lebih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa pertimbangan untuk beli saham ini di IPO nanti. Kenapa? Karena harganya itu bersaing, nggak mahalan, nggak kemurahan, tapi prospeknya lumayan. Ya, prospeknya cukup bagus. Jadi untuk investasi ya, ini bukan untuk trading ya. Untuk investasi, prospek kedepannya itu masih bagus banget untuk investasi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tertarik untuk melihat atau mengambil portofolio di sektor atau bidang menara telekomunikasi, itu teman-teman nggak usah beli. Karena ini ya jelas mahal kalau teman-teman nggak lihat ini dari bisnis towernya atau menara ya. Karena lihat aja PER-nya segini, PBV-nya segini, ini mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan ya bisnis menara sejenis, ini bersaing. Ini nggak kemahalan, nggak kemurahan.
gitu. Jadi kuncinya di situ ya teman-teman, lirik dulu bisnis towernya itu tertarik atau tidak. Kalau teman-teman memang tertarik bisnis tower, bisnis menara, teman-teman ambil. Kalau nggak tertarik, nggak pengen, ya udahlah telekomunikasi, ya udahlah kayak gitu aja. Saya mau ambilnya dikonsumsi, ya udah nggak usah dilirik sama sekali nih, kayak gitu. Nah saya sendiri sih karena di porto saya belum ada koleksi saham menara, mungkin saya akan ikutan. Kurang lebih seperti itu. Ini bukan ajakan, saya coba untuk seobjektif mungkin, se-clear mungkin, agar teman-teman lihat prospeknya dan kekurangannya apa. Kayak gitu. Itu aja sih episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja, karena hidup harus seimbang. Tetap cerdas, tetap santai.